Perkenalkan, nama saya Nyoman Adisani Espil selaku Kepala Desa Suranadi. Suranadi itu asal namanya, Suranadi itu berasal dari kata Sura dan Nadi. Jadi Sura itu adalah suci, Nadi itu adalah sungai. Jadi air suci sebenarnya, yang berasal dari bahasa Sanskerta, di mana bahasa ini sudah dari zaman dulu sudah, yang tidak bisa kita hitung dari sekarang ya. Kalau perkembangan desa Suranadi itu, mekarnya itu dulu adalah induknya desa Selap. Tahun 1999 itu mekar, tahun 2000 itu definitif ya. Suranadi pernah mengikuti lomba desa peduli hutan. Tahun 2013 itu mendapat juara harapan 3 nasional. Itu kita diundang ke istana oleh Pak Presiden mengikuti acara apel kenegaraan di Istana Negara. Kemudian tahun 2019 kemarin ini kita mengikuti lomba desa tingkat nasional. Kita juga merebut juara 1 nasional. Nah, itulah beberapa perkembangan desa Suranadi yang alamnya, keramahan penduduknya itu sangat mendukung perkembangan pariwisata. Bahwa desa Suranadi itu ada 9 dusun, kemudian ada 38 RT. Kalau jumlah penduduk sampai saat ini kakaknya itu adalah 1918 kakak, sedangkan kalau jiwanya itu 6128 ya. Nah, jadi itu berdasarkan potensi yang ada itulah beberapa hal yang sudah diupayakan pembangunannya. Kalau infrastruktur jalan sudah, kemudian fasilitas kesehatan, ada puskesmas, ada postu, kemudian ada posyandu, semua di dusun ada. Kemudian kalau di pendidikan ada 4 SD negeri, kemudian ada juga SD Tegar Kelana, itu dari TK sampai perguruan tinggi ada. Nah, karena itu kalau di pendidikan SMP juga sudah ada, SMP 5 Narmada juga tempat di Suranadi. Kalau perekonomian saya rasa Suranadi karena memang dari dulu sudah terkenal. Pusat kulinernya itu ada di sebelah barat, itu Taman Wisata Alam Suranadi, ada sate bulayaknya, kemudian ada yang lain-lain juga. Jadi kalau kuliner di Suranadi itu tidak usah diragukan, dia lengkap ya. Nah, karena itu para wisatawan pun tidak perlu terlalu jauh untuk mencari tempat untuk kuliner. Kalau tempat wisatanya sendiri sudah dekat-dekat banyak, semua inilah lebih banyak pengelolaan daripada wisata ini ke swadaya. Jadi tidak banyaklah desa mengintervensi harus begini harus begitu, tapi dia berkembang dengan sendirinya karena masyarakat punya inovasi, ada modal sedikit membangun dan jalan. Tapi khusus di pusatnya sendiri di Suranadi itu ada TWA, Taman Wisata Alam Suranadi, itu mungkin tidak banyak ada hutan di tengah-tengah pemukiman di zaman sekarang ini. Nah, kita sudah sangat bisa menjaga daripada keberadaan hutan itu sendiri sampai sekarang masih eksis. Dan itu semua warga mempunyai tanggung jawab bersama untuk menjaga itu. Sehingga dampaknya adalah keberadaan mata air yang ada di Suranadi tetap bisa terjaga. Nah, kemudian ada juga tempat-tempat wisata religi seperti tempat persembahyangan umat Hindu ada. Mungkin bukan saja umat Hindu yang dari Lombok saja yang melakukan tirta-yatri, tapi dari luar Lombok termasuk Bali, Jawa juga banyak yang sering datang. Itu kalau datang sekali datang itu mungkin minimal dia 3-4 bis lah. Jadi dia berkenan datang mendatangi tempat-tempat suci itu. Nah, kemudian yang lain juga budaya. Kita di sini ada budaya perisian yang terus kita jaga, dan kemarin kita kembangkan. Kita rencana tiap tahun ada event, kemarin sudah sukses luar biasa. Nanti kita akan pembinaan, akan kita siapkan peralatan-peralatannya, termasuk musiknya, termasuk pelatih kita siapkan. Dan ini event ini akan terus kita lakukan secara kalender tetap nanti. Kemudian yang lain juga ada kegiatan budaya lain seperti tari-tarian. Kemudian yang paling langka sekarang ini adalah genggong itu. Sepengetahuan saya ini mungkin di sini saja yang masih eksis ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana dia bisa tetap eksis. Dan ini menurut informasi itu dari tahun 1960 bahkan mungkin ke bawah ya.
karena sekiranya masih ada, saya bersama Pak Syade nanti mempunyai niat untuk betul-betul memperkuat ini. Jadi bagaimana genggong ini tidak punah nanti, karena kalau hilang nanti orang-orang tua ini, ya tentu akan punah ya. Ini kita khawatir, karena itu kita akan konsentrasi nanti itu bagaimana mengembangkan anak-anak muda mau belajar ya. Kalau potensi-potensi lain, wisata alam terutama di Rangat, luar biasa. Nanti kita akan kelola bagaimana kerjasama dengan kehutanan. Dan tahun ini kita akan intervensi dengan dana, bagaimana Rangat bisa kembangkan. Kemudian ada river tubing juga, ya. Itu. Jadi ada arum jeram juga yang di Rangat itu. Jadi banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menata bersama-sama masyarakat supaya Suranadi ke depan betul-betul menjadi lebih baik, maju, berbudaya. Jadi itu yang kita inginkan. Kita sepakat dengan masyarakat nanti untuk bagaimana mengupayakan maju kita tapi tetap dengan nilai-nilai budaya, adat yang ada. Desa Suranadi merupakan salah satu desa yang memang kalau berbicara masyarakat, di sini ada dua etnis, Hindu dan Islam, yang kurang lebih jumlahnya hampir sama. Jadi berbicara toleransi di Suranadi cukup terjalin dengan baik, bisa dikatakan sangat-sangat baik. Rata-rata mata pencaharian masyarakat kami di sini memang rata-rata perkebunan. Jadi perkebunan yang rata-rata ada pohon kelapa, rambutan, dan ada beberapa juga yang memang bergerak di bidang peternakan. Peternakan juga bisa dikatakan lumayan banyak. Malah ada salah satu dusun kami yang dijuluki Kampung Telur karena memang rata-rata di sana ada perkumpulan atau banyak kelompok-kelompok ayam petelur di dusun itu sendiri.